Lautan busa deterjen menjadi fenomena terkini di jumlah daerah dan terus bertambah setiap harinya. Pemerintah menegaskan, selama deterjen yang digunakan tidak ramah lingkungan, maka permasalahan ini tidak akan usai. Hampir tiap hari, satu keluarga menggunakan 50 gram deterjen dalam 80 liter air, yang paling tidak mengandung 9,6 gram zat aktif berbahaya yang sulit terurai, yakni ABS dan LAS. Mirisnya, hanya 50% surfaktan dalam limbah yang dapat terurai, sisanya mengendap hingga bertahun-tahun lamanya. Deterjen umumnya tersusun atas 3 komponen utama yang terdiri dari surfaktan, bahan builder berupa senyawa fosfat, dan bahan aditif. Berdasarkan hasil penelitian kandungan fosfat pada perairan rata-rata sebesar 6,6 mili per liter yang terlarut dalam limbah deterjen cair perharinya. Hal tersebut disebabkan karena tingginya aktivitas penggunaan deterjen oleh masyarakat dalam kegiatan pencucian pakaian sehari-hari. Efek jangka pendek yang paling nyata adalah kontaminasi limbah deterjen terhadap bakteri pengurai dalam perairan, salah satunya bakteri heterotropik. Bakteri heterotropik merupakan mikroorganisme yang berperan vital dalam dekomposisi dan remineralisasi bahan-bahan organik, sehingga apabila mikroorganisme heterotropik mati, berbagai zat polutan dalam perairan tidak dapat diproses secara alami dan berpotensi besar meracuni biota laut. Sedangkan, dalam jangka panjang, limbah deterjen berpotensi menghasilkan timbunan busa yang menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi termasuk kategori pencemaran perairan yang menyebabkan kematian massal pada ikan, penurunan kualitas air, dan pendangkalan pada ekosistem perairan. Di sisi lain, permintaan pasar di Indonesia masih didominasi oleh masyarakat yang menggunakan deterjen anti noda membandel, yakni sebesar 43%. Namun sayangnya deterjen tersebut masih mengandung senyawa bahaya yang tidak biodegradable. Sehingga, melalui permasalahan serta peluang pasar tersebut, diperlukan alternatif solusi untuk menciptakan produk deterjen anti noda membandel yang biodegradable. Oleh karena itu, kami, Serikandi Muda Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan SIKA, inovasi deterjen biodegradable daun sengon berteknologi enzim, guna mencegah kerusakan ekosistem laut dan mikroorganisme heterotropik akibat limbah deterjen. SIKA terdiri dari Kristriana Kristianti, Kuntum Kinanti Putri, dan Sri Dinasya Ratna di bawah bimbingan Bapak Putra Helmi Praitno MPD yang merupakan delegasi Universitas Negeri Malang pada KBMK dalam kategori komersialisasi, riset, dan teknologi. SIKA merupakan keberlanjutan dari program PKMK UM tahun 2022 yang berhasil mendapatkan medali emas pada kategori presentasi di BIMNAS 35. SIKA adalah deterjen berbahan dasar daun sengon yang dikombinasikan dengan teknologi enzim berbasis biodegradable. Daun sengon dipilih menjadi bahan baku utama karena mengandung biosurfaktan berupa saponin yang berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan deterjen. Daun sengon sendiri mengandung saponin tertinggi, yakni sebesar 15,04%, sehingga daun sengon menjadi bahan baku yang sangat potensial dikembangkan dalam SIKA deterjen. Teknologi enzim pada produk SIKA termasuk bioteknologi yang terdiri dari 2 enzim, yaitu enzim protease dan enzim lipase. Kedua enzim tersebut memiliki kemampuan dalam menguraikan protein dan lemak yang biodegradable dan tidak beracun. Enzim protease pada produk SIKA dapat menggantikan bahan kimia hidrogen peroksida yang dikenal sebagai agen pemutih yang bersifat alami dan aman bagi tubuh. Enzim protease pada produk SIKA berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan efektivitas daya pembersih deterjen dengan mempercepat degradasi kotoran yang berupa protein, maka noda membandel mudah terlepas dari pakaian. Untuk meningkatkan kerja SIKA dalam menghasilkan lemak, dibutuhkan lipase sebagai enzim lipolitik larut air dan emisi minyak dalam air. Enzim lipase pada produk SIKA secara khusus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, spesifitas substrat yang rendah mampu menghidrolisis lemak dari berbagai komposisi. Yang kedua, kemampuan untuk bertahan pada kondisi pencucian yang ekstrim, yakni pada pH 10-11 dan pada suhu 30-60 derajat Celcius. Dan yang ketiga, kemampuan untuk bertahan dari kerusakan dan surfaktan maupun komponen lainnya. Tentunya, bahan penyusun pada produk SIKA telah disesuaikan dengan komponen utama penyusun deterjen yang disubstitusi dari bahan-bahan biodegradable, di antaranya surfaktan, builder, dan bahan aditif. SIKA diinovasikan ke dalam 2 variasi produk, yaitu SIKA deterjen bols dan SIKA deterjen cair.
Deterjen Bols praktis berbentuk kapsul yang terbuat dari PVA water soluble film yang diformulasikan super high concentrate. Setiap kemasan deterjen Bols dilengkapi dengan silika gel natural guna menyerap kelembapan. Sedangkan untuk si deterjen cair dikemas dalam botol berisi 450 ml. Dan terakhir, seluruh label kemasan Sika memuat informasi untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan produk. Tentunya, produk Sika dapat bersaing dengan berbagai komputers jenis. Dapat dilihat bahwa produk Sika lebih unggul apabila ditinjau dari segi harga, manfaat, serta teknologi terbarukan. Implementasi komersialisasi awal kami susun dalam bentuk bisnis model kanvas yang menjabarkan seluruh aspek bisnis yang diimplementasikan pada keberlangsungan komersialisasi Sika. Customer segment dilakukan dengan analisis TAM, SAM, dan SOM. Melalui analisis tersebut, kami menentukan bidik pasar potensial yang sesuai dengan karakteristik Sika, yakni keluarga yang berpotensi menggunakan green product sebesar 4,1 juta keluarga. Untuk menyasar peluang pasar, Sika menggunakan strategi sustainable marketing dengan memperhatikan resiko dari tahap inisiasi produk, produksi, pemasaran hingga siklus keberlangsungan produk yang bertujuan untuk mengurangi dampak terhadap kerusakan ekosistem perairan. Strategi ini diterapkan dalam dua jenis model bisnis, yaitu B2B dan B2C2B, dilakukan secara offline melalui konsinyasi pada beberapa swalayan toko di Malang Raya. Dan model bisnis B2C dilakukan secara online melalui media sosial dan marketplace resmi usaha. Sustainable marketing pada usaha Sika dilakukan dengan beberapa kegiatan guna meningkatkan brand awareness, di antaranya validasi produk ke DLH Kota Malang dan Kota Batu, melakukan green campaign yang edukatif, berkolaborasi dengan komunitas pencinta lingkungan, dan menerapkan program Zero Waste Action yang terdiri dari 3 subprogram. Pertama, program Recycle Me, kedua menggunakan kemasan biodegradable, dan yang ketiga memanfaatkan limbah hasil cucian. Dengan strategi pemasaran yang sudah dilakukan, Sika diproyeksikan dapat terus meningkatkan jumlah produksi sehingga mampu menghasilkan omset sebesar 236 juta rupiah. Berdasarkan pencapaian yang diperoleh serta uji efektivitas alat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapterapan teknologi Sika telah dinyatakan pada TKT level 8. Artinya, sistem telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Besaran market size dilakukan dengan analisis pemetaan pasar pada 3 kelompok PKK di Malang Raya. Hasil customer experience menunjukkan ketertarikan dalam membeli produk Sika karena keunikan dan manfaat bagi lingkungan. Oleh karena itu, Sika sudah berada pada tahap purchase intention dan siap dilakukan komersialisasi. Saat ini, Sika sudah dalam tahap research and development dan dibutuhkan strategi komersialisasi lanjutan, yaitu pengembangan konsep scale up. Scale up dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: partnership, funding, masif strategi, dan exit round. Sika telah mempersiapkan strategi dalam membangun keberlanjutan usaha. Dalam jangka pendek, Sika akan melengkapi legalitas perusahaan dan meningkatkan kapasitas menjadi skala industri. Dalam jangka menengah, kami akan melakukan ekspansi pasar secara offline dan diversifikasi produk. Serta dalam jangka panjang, kami akan melakukan pengembangan teknologi yang berkelanjutan. Sebagai upaya menjaga keberlanjutan usaha, perusahaan perlu berhubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, di antara lain pihak inventor, Universitas Negeri Malang, pihak partnership, Dinas Lingkungan Hidup, Kemenristek Dikti, investor, dan komunitas. Tentunya, 1000 gerakan akan percuma apabila tidak ada yang mengawalinya. Oleh karena itu, berawal dari Anda, lindungi alam serta keluarga dengan menggunakan Sika, deterjen keluarga masa kini. Sekian dari kami, terima kasih dan salam Cakrawala.